Bab 1971. Orang-orang dari Istana Tianshan dan Paviliun Kaisar Pedang ada di sini lagi. Untungnya, Tuan Setengah Kaisar dari kedua kekuatan ini belum tiba, kata lelaki tua itu kepada Ye Yunfei. Selama tidak ada Tuan Setengah Kaisar yang datang, jangan takut, jawab Ye Yunfei. Semuanya, kabar baik, Penatua Qiyu ada di sini. Di antara murid-murid dari Sekte Gagak Emas, pria berjaket emas menunjukkan keterkejutan, dan berkata kepada murid-murid lainnya. Hebat, ketika Tetua Qiyu tiba, anak ini akan mati. Murid-murid Sekte Gagak Emas lainnya semuanya sangat bersemangat. Keluar, pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba berdiri, mengulurkan tangannya dan menunjuk ke kuali penyulingan di depannya, dan berteriak pelan. Boom, 5 pedang panjang yang menyilaukan melompat keluar dari kuali, berubah menjadi 5 pedang naga yang menyilaukan, membumbung tinggi ke langit, dan suara teriakan pedang seperti nyanyian naga bergema di langit. Gemuruh, 5 pedang panjang berputar-putar di langit, mengguncang seluruh langit, dan energi pedang yang kuat menyebar seperti lautan luas, dengan aura yang menakutkan. 5 pedang panjang melayang sambil naik, dan memasuki langit dalam sekejap. Apa itu? Pada saat ini, tidak hanya makhluk di dekat hutan setan Tianhuang, tetapi juga ribuan mil jauhnya, juga melihat 5 pedang panjang jauh di langit, dan mereka sangat terkejut. Itu dia, 5 pedang panjang setengah tingkat kaisar, dan mereka tampaknya telah dimurnikan dengan pengorbanan menjadi satu set formasi pedang. 5 pedang panjang terintegrasi satu sama lain, dan energi serta mekanismenya terhubung. Sungguh pedang yang brilian teknik pemurnian. Di lokasi tertentu, seorang lelaki tua dengan pedang tajam bersinar di sekujur tubuhnya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap 5 pedang panjang yang cerah, mengenalinya, dan berkata dengan heran. Sepertinya ini adalah 5 pedang panjang yang baru saja keluar dari oven. Siapa yang memurnikan pedang? Jika saya mendapatkan 5 pedang panjang ini, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi kendo saya. Petik 2. Mata lelaki tua itu sangat panas. Laporkan ke yang lebih tua, saya telah mencari di seluruh area ini, tetapi saya belum menemukan anak laki-laki itu, Ye Yunfei. Pada saat ini, seorang pria parubaya mendatangi pria tua itu dan melapor. Baiklah, segera hubungi orang-orang yang mencari di daerah lain dan lihat apakah mereka menemukan sesuatu. Kata lelaki tua itu, aku akan pergi dan melihat siapa yang memurnikan pedang. Lelaki tua itu berpikir sejenak, lalu meregangkan postur tubuhnya dan bergegas menuju posisi di mana 5 pedang panjang terangkat ke langit di kejauhan. Lokasi lain, tanpa diduga, ada pengrajin ahli di benua Feixian. Oke, mari kita bertemu sebentar. Master, Istana Tianshan juga melihat 5 pedang panjang membubung di langit, dan berkata pada dirinya sendiri. Di hutan iblis Tianhuang, di mana Ye Yunfei, 5 pedang panjang yang melayang ke langit tadi benar-benar disempurnakan olehnya. Pada saat ini, orang-orang di Paviliun Jianhuang dan Istana Tianshan melihat Ye Yunfei dan sangat terkejut. 5 pedang panjang itu tampaknya semuanya berada di tingkat setengah kaisar, kita harus merebutnya. Ayo, kelilingi Ye Yunfei. Seorang lelaki tua melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas menuju Ye Yunfei. Lusinan orang dari Paviliun Jianhuang mengikuti di belakangnya dan bergegas. Unggul, seorang lelaki tua dari Istana Tianshan juga menyerang dari arah lain dengan sekelompok orang. Lihat, Penatua Qiyu dan yang lainnya ada di sini. Tiba-tiba, seorang murid Sekte Gagak Emas menunjuk ke langit yang jauh dan berseru kaget. Saya melihat seorang lelaki tua berlari kencang ke depan bersama puluhan orang, dan datang ke daerah ini dalam waktu singkat. Para murid dari Sekte Gagak Emas bergegas menyambut mereka. Penatua Qiyu, itu anak itu. Tampaknya ada aura api aneh di kuali di depannya. Kami mendengar berita bahwa mungkin ada Xuan Huang Yaohuo yang legendaris di Tianhuang Yaolin, jadi kami bergegas ke sini. Saya menemukan bahwa bocah membawa Xuan Huang Yaohuo pergi dulu. Pria berjaket emas itu berkata kepada pria tua itu. Jangan khawatir, dengan saya di sini, tidak ada yang bisa mengambil Xuan Huang Yaohuo. Penatua Qiyu mengangguk. Siapa mereka? Pada saat ini, Penatua Qiyu dari Sekte Gagak Emas memperhatikan orang-orang di Paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan, menunjukkan ketakutan. Ye Yunfei, mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri kali ini. Pada saat ini, pasukan dari Paviliun Jianhuang dan Istana Tianshan telah mengepung tanah datar tempat Ye Yunfei berada, semuanya penuh dengan niat membunuh. Kali ini, untuk menghadapi Ye Yunfei,
Paviliun Jianhuang dan Istana Tianshan mengirim sejumlah besar master alam surga. Master pengurang dari Paviliun Jianhuang dan Istana Tianshan semuanya menyimpulkan kisaran perkiraan di mana Ye Yunfei berada, tetapi mereka tidak menyimpulkan lokasi Ye Yunfei yang tepat, sehingga pasukan dari dua kekuatan dibagi menjadi beberapa kelompok, dan mencari Ye Yunfei di beberapa area terdekat pada waktu yang bersamaan. Sekarang kedua kekuatan itu hanya sebagian dari orang-orang yang datang ke sini. Tapi ada juga banyak penguasa alam surga. Di antara mereka, ada 8 Master Langit di Paviliun Kaisar Pedang. Ada 6 Master Langit di Istana Tianshan. Menjumlahkan dua kekuatan, ada total 14 penguasa alam surga, semuanya dikelilingi oleh Ye Yunfei, mengunci napas Ye Yunfei, dan siap menyerang kapan saja. Hati-hati, jumlah mereka terlalu banyak. Taoist Xuanlong muncul di samping Ye Yunfei, dan melihat lebih dari selusin master alam surga mengelilinginya, dia tidak bisa menahan rasa terkejut dan tekanan yang diam-diam. Hanya karakter ini, jangan khawatir. Berdiri di tanah datar, Ye Yunfei melirik orang-orang di Paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan, dan berkata dengan tenang. Kamu Yunfei, apa yang membuatmu tergila-gila? Kamu hanya anak nakal, yang memiliki hak untuk tidak menganggap kami serius. Kata Master Surgawi Paviliun Kaisar Pedang dengan marah. Hei, jika langit ingin dia binasa, pertama-tama dia harus dibuat gila. Jika dia berani menghadapi Paviliun Kaisar Pedang kita di usia yang begitu muda, anak ini pasti akan mati tanpa tempat untuk mati. Realm of Sword Emperor Paviliun berkata sambil mencibir. Memanggil. Tepat setelah dia selesai berbicara, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dan mendatanginya dalam satu langkah. Apakah aku akan mati atau tidak diketahui, tetapi kamu harus mati sebelum aku. Ye Yunfei mencibir. Nak, kamu mencari kematian. Guru Langit Paviliun Kaisar Pedang menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana dia bisa berharap bahwa keterampilan gerakan Ye Yunfei akan begitu menakutkan? Sebuah pedang panjang muncul di tangannya, dan dia menyerang ke arah Ye Yunfei. Boom! Energi pedang yang mengepul menyebar seperti lautan luas, dan energi pedang yang mengerikan memotong ruang menjadi retakan gelap. Hanya saja Ye Yunfei tidak mengelak atau mengelak, dan membiarkan pedang panjang itu menusuk dadanya. Dengan keras, pedang panjang itu sepertinya menembus dinding tembaga dan besi, memicu semburan bunga api yang mencolok. Bagaimana mungkin, nak? Apakah tubuhmu terbuat dari emas? Master Paviliun Kaisar Pedang tercengang. Dia menemukan bahwa pedangnya hanya menusuk luka sekitar 1 inci di dada Ye Yunfei, dan tidak ada darah yang mengalir keluar, dan lukanya berwarna kemasan. Kamu menusukku dengan pedang, dan aku akan memukulmu, kata Ye Yunfei dengan acuh tak acuh. Boom! Ye Yunfei memukulnya, dan gun-gun berguling ke depan seperti air pasang. Kamu, Master Paviliun Kaisar Pedang merasakan kekuatan pukulan yang mengerikan, dia tidak bisa menahan keterkejutannya, dan dengan cepat mundur. Meskipun tingkat ilmu pedangnya luar biasa, keterampilan meninju dan menendangnya sangat biasa. Boom! Pakar Paviliun Kaisar Pedang mundur, tiba-tiba 5 naga pedang yang menyilaukan turun dari langit, membentuk susunan pedang misterius, mencekik ke arah pakar Paviliun Kaisar Pedang. Master Paviliun Kaisar Pedang ini merasakan energi pedang yang menakutkan di belakangnya seperti lautan luas, dan dia tidak bisa mundur. Dia mengertakkan gigi dan meninju Ye Yunfei. Tinju kedua belah pihak bertabrakan bersama. Bagaimana mungkin, nak? Mengapa tubuhmu begitu keras? Bagaimana kekuatanmu bisa begitu kuat? Master Paviliun Kaisar Pedang berteriak ngeri. Puff! Lengannya hancur berkeping-keping, lalu separuh tubuhnya juga hancur berkeping-keping. Secara umum, para pembudidaya pedang hanya memperhatikan kultivasi cara pedang. Dalam hal latihan fisik, mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Ye Yunfei. Perbedaannya terlalu jauh. Meskipun Master Paviliun Kaisar Pedang ini memiliki kekuatan di tahap tengah alam surga, dia masih dihancurkan setengah tubuhnya oleh pukulan Ye Yunfei. Puff! Pedang roh 5 elemen mencekik, benar-benar menghancurkan Master Paviliun Kaisar Pedang ini. Dalam waktu kurang dari 2 langkah, dia bisa membunuh seorang penguasa alam surga. Bagaimana mungkin? Semua orang di sekitar tercengang. Kapan penguasa alam surga menjadi begitu lemah? Bab 1972, klon darah muncul, dan langsung menyedot semua esensi darah dari penguasa alam surga ke dalam mulutnya. Bagus sekali. Ye Yunfei memandangi 5 pedang panjang itu dan mengangguk puas.
Kelima pedang panjang ini awalnya milik tingkat setengah kaisar. Ye Yunfei menyempurnakan pedang roh 5 elemen sebelumnya menjadi 5 pedang panjang ini, membuat 5 pedang panjang ini memiliki atribut 5 elemen. Semacam bahan pemurnian bermutu tinggi, jadi bahwa kualitas kelima pedang panjang ini telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dikombinasikan dengan 5 pedang roh 5 elemen setengah tingkat kaisar, kekuatan formasi pedang suksian 5 elemen yang ditampilkan secara alami jauh lebih besar dari sebelumnya. Bas, 5 pedang roh melayang di sekitar tubuh Ye Yunfei, sedikit gemetar, memancarkan cahaya pedang yang menakutkan. Sudah lama sejak aku menggunakan 5 elemen formasi pedang suksian untuk melawan musuh, mari kita coba hari ini. Kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Ayo kita lakukan bersama dan bunuh Ye Yunfei. Pada saat ini, seorang master surgawi dari paviliun Kaisar Pedang memimpin dan menyerbu ke arah Ye Yunfei. Pedang panjang yang tajam menembus ruang dan menusuk ke arah Ye Yunfei. Dalam sekejap, langit dan bumi ini mendidih dengan energi pedang. Ayo kita lakukan juga, jangan biarkan orang-orang dari paviliun Kaisar Pedang menangkap Ye Yunfei terlebih dahulu. Seorang lelaki tua yang memimpin istana Tianshan melambaikan tangannya, dan memimpin orang-orang dari istana Tianshan untuk menyerang Ye Yunfei. Boom! Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan 5 pedang panjang membentuk formasi pedang suksian 5 elemen, terhubung dari ujung ke ujung, seperti cakram besar yang menyilaukan, dan menebas dengan kecepatan tinggi. Kemanapun formasi pedang pergi, beberapa orang dari paviliun Kaisar Pedang segera dihancurkan, dan tubuh serta jiwa mereka langsung musnah. Kapan? Seorang master pada tahap awal alam surga menggunakan ilmu pedangnya, menusuk ribuan lampu pedang tajam, yang bertabrakan dengan barisan pedang. Formasi pedang abadi eksekusi 5 elemen berguling dan tercekik, menghancurkan semua pedang yang bersinar, langsung menghancurkan pedang panjang tuannya, dan kemudian menghancurkan lengannya yang memegang pedang. Dia menghindari pedang, tetapi tubuhnya sudah terluka oleh energi pedang, darah menyembur keluar dari mulutnya berulang kali, dan napasnya turun drastis. Memanggil, kilatan darah melintas, dan muncul di depan master ini, itu adalah klon darah. Pergi, pakar melihat klon darah yang mengalir dengan darah di sekujur tubuhnya, kaget dan marah, dan mengganti pedang dengan telapak tangannya, dan menebasnya dengan telapak tangannya. Avatar vampir menampilkan kekuatan supernatural pengontrol darah, yang langsung membuat darah di tubuh master ini mendidih, lalu bergegas memeluknya, dan menggigit kepalanya dengan satu gigitan. Master alam surga lainnya telah jatuh. Formasi pedang 5 elemen suksian berguling ke depan dan membunuh beberapa orang dari paviliun Kaisar Pedang. Hati-hati, itu formasi pedang yang sangat kuat. Seorang master paviliun Kaisar Pedang berteriak kaget. 4 atau 5 master alam surgawi dari paviliun Kaisar Pedang bergegas maju bersama. Bergerak satu demi satu, bekerja sama, mereka berhasil memblokir formasi pedang abadi eksekusi 5 elemen. Memanggil, pada saat ini, Ye Yunfei telah bergegas menuju penguasa alam surga di istana Tianshan. Ye Yunfei secara langsung menampilkan seni rahasia bunga pemakan jiwa satu pikiran dan pedang jiwa surgawi. Guru surgawi ini tiba-tiba menemukan kuncup bunga putih dan pedang kecil di lautan jiwanya, dan tidak mau menjadi pucat karena terkejut. Mengaum, tiba-tiba, 9 binatang ilahi bergegas keluar dari belakang Ye Yunfei, mengerumuni, dan mengepung penguasa istana Dewa Surgawi. Semuanya, selamatkan aku, karena penguasa istana Dewa Surgawi ini melawan bunga pemakan jiwa dan pedang jiwa surgawi di laut jiwa, dan juga menahan pengepungan binatang berkepala 9, tidak mungkin baginya untuk melakukannya. Dia berteriak minta tolong dengan panik, tapi sudah terlambat. Binatang berkepala 9 bergabung dan mencabik-cabik penguasa istana Tianshan menjadi berkeping-keping hanya dengan satu gerakan. Binatang berkepala 9 ini sekarang memiliki kekuatan tempur untuk bertarung melawan penguasa sempurna alam surga, dan penguasa istana Tianshan ini hanyalah penguasa tahap akhir alam surga, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan? Itu terlalu kuat, Taoist Xuanlong bahkan tidak punya waktu untuk bergerak. Melihat Ye Yunfei memenggal kepala beberapa penguasa alam surga dalam waktu singkat, dan tinggal di sana sepenuhnya, dia tidak dapat mempercayainya. Baru beberapa hari, bagaimana adik laki-laki itu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Kamu hanyalah monster. Taoist Xuanlong merasa sangat terkejut. Semuanya hati-hati, anak ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pria tua yang memimpin istana Tianshan berteriak dengan wajah yang sangat jelek.
memanggil. Begitu kata-katanya jatuh, Ye Yunfei bergegas ke arahnya. Selama periode waktu ini, Ye Yunfei memurnikan sejumlah besar kristal kekacauan ruang dan kristal asal ruang. Tingkat energi ruang telah membuat lompatan kualitatif, dan kekuatan teknik teleportasi ruang yang ditampilkan juga meningkat pesat lintasan. "Nak, kamu mencari kematian." Pria tua itu meraung dengan marah. Tombak emas muncul di tangannya, dan itu menghantam Ye Yunfei. Gemuruh. Tombak emas terus membesar, seperti gunung emas besar yang berguling ke arah Ye Yunfei. Kapan? Ye Yunfei meninju, dan tinjunya bertabrakan dengan tombak emas yang berat. Ada suara keras yang mengguncang langit, dan seluruh dunia meraung dan bergetar, dan semburan bunga api keemasan memercik. "Nak, kamu berani mengambil tombakku dengan tinjumu." Pria tua itu terkejut dan marah saat melihat tinju Ye Yunfei tidak rusak sama sekali. Ledakan, Ye Yunfei memukulnya lagi. "Nak, apakah kamu pikir aku benar-benar takut padamu?" Pria tua itu meraung, paksaan energi yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya, dan kemudian hantu dewa kuno perlahan muncul, berdiri di belakangnya, merendahkan, telapak tangan datang menuju Ye Yun. Ini adalah penglihatan yang dihasilkan oleh teknik inti Istana Tianshan, yang dapat memanggil dewa kuno. Boom! Ye Yunfei menggunakan tinjunya untuk memblokirnya, dan terus bertabrakan dengan telapak tangan raksasa dewa. Setelah beberapa pukulan, Ye Yunfei berhasil memicu 10 kali kekuatan tinju terlarang setan 10 kali, menghancurkan dewa berkeping-keping dengan satu pukulan, dan kemudian menjatuhkan tombak orang tua itu dengan satu pukulan, dan dipukul lagi, mengenai yang lama pria itu harus dibuang, muntah darah berulang kali. Masing-masing dari 3 pukulan ini telah berhasil memicu kekuatan 10 kali lipat dari tinju terlarang sihir, yang tidak terkalahkan. Ternyata semakin kuat kekuatan fisik, semakin besar kemungkinan memicu kekuatan 10 kali lipat. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Belum lama ini, Ye Yunfei menyerap dan menggabungkan esensi zodiak True Gold dalam jumlah besar, yang tidak hanya meningkatkan kualitas tubuh, tetapi juga meningkatkan kekuatan tubuh. Mengaum, binatang berkepala 9 itu mengerumuni, mengepung orang tua itu dan membunuh mereka. "Ayo pergi bersama, selamatkan Elder Yuan." Tuan lain dari Istana Tianshan bergegas maju, ingin bergegas untuk menyelamatkan lelaki tua itu. Tapi sudah terlambat. Meskipun lelaki tua itu adalah penguasa sempurna dari alam surga, dia telah terluka dan tidak dapat menahan pengepungan binatang berkepala 9 sama sekali. "Ayo lakukan, senior, biarkan aku berurusan dengan semua penguasa alam surga. Kamu bunuh semua yang lain, dan jangan biarkan satupun dari mereka melarikan diri." Ye Yunfei menatap Taoist Xuanlong dan berkata, menyaksikan Ye Yunfei dengan cepat memenggal satu demi satu master alam surga, Taoist Xuanlong belum sepenuhnya bereaksi sampai sekarang. Oke, setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, Taoist Xuanlong akhirnya sadar dan mengangguk dengan cepat. "Adik laki-laki secara resmi melampaui saya dalam kekuatan. Sejak saat itu, saya bukan lagi senior di depannya. Sungguh mengejutkan bertemu dengan penjahat mesum seperti itu." Taoist Xuanlong tersenyum masam di dalam hatinya. "Hanya saja jika saya dapat bertemu dengan penjahat mesum seperti itu, saya akan memiliki pendukung kuat lainnya di masa depan, yang merupakan hal yang luar biasa." Pendeta Tao Xuanlong memikirkannya, dan semangatnya langsung terhibur. Orang-orang di paviliun Jianhuang bergegas mendekat dan mulai membunuh. Bab 1973. Taoist Xuanlong sekarang menjadi master di tahap akhir alam surga, jadi sangat mudah untuk berurusan dengan orang biasa di paviliun Jianhuang dan Istana Tianshan, dan membunuh banyak orang hanya dengan beberapa gerakan. Mencari kematian, seorang master dari tahap akhir alam surga di paviliun Kaisar Pedang sangat marah, dan dia mengarahkan pedang panjang untuk menebas Taoist Xuanlong, cahaya pedang yang berputar sangat tajam. Roar, tiba-tiba, 2 binatang ilahi bergegas maju dari kiri ke kanan, dan hanya dengan satu gerakan, setengah dari master tahap akhir dari alam surga paviliun Kaisar Pedang hancur berkeping-keping, menyebabkan dia berteriak dengan keras bunuh. Pada saat ini, binatang berkepala 7 lainnya juga mengejar dan membunuh para penguasa alam surga di mana-mana. Kekuatan tempur mereka sangat kuat, dan mereka terus membunuh lawan mereka. Itu benar. Tidak sia-sia aku memberi mereka begitu banyak sumber daya kultivasi tingkat lanjut beberapa waktu lalu. Ye Yunfei merasa sangat puas saat melihat kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh monster berkepala 9, dan mau tidak mau mengangguk.
memanggil. Ye Yunfei bergegas di depan master tingkat menengah dari alam surgawi di Istana Tianshan. Pukul dadanya, ini sama saja dengan permainan habis-habisan. Ah, tuan itu berteriak, serangannya mengenai Ye Yunfei, dan Ye Yunfei baik-baik saja, tapi dadanya ditusuk oleh kepalan tangan Ye Yunfei, memperlihatkan lubang berdarah yang besar. Engah, dengan goyangan kepalan tangan Ye Yunfei, tubuh master ini hancur, dan kemudian dia bergegas menuju master lain dari alam surga di dekatnya. Selama seluruh pertempuran, klon darah telah berkeliaran di sekitar medan perang dengan kecepatan yang mencengangkan, melahap esensi darah dari para penguasa yang jatuh dari alam surga. Selama periode waktu ini, klon darah melahap esensi darah dari banyak master di alam surga, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Ayo pergi. Seorang master alam surga dari paviliun Kaisar Pedang tiba-tiba berteriak. Saat ini, hanya ada dua penguasa terakhir dari alam surga dan sejumlah kecil pasukan yang tersisa di paviliun Kaisar Pedang, dan seluruh pasukan hampir musnah. Ayo pergi juga. Seorang master alam surga dari Istana Tianshan juga berteriak, dan bersiap untuk melarikan diri dengan selusin master terakhir dari Istana Tianshan. Saat ini, hanya ada master terakhir dari alam surga yang tersisa di Istana Tianshan. Aku tidak bisa melarikan diri. Dengan pikiran, Ye Yunfei menggunakan bunga pemakan jiwa satu pikiran, pedang jiwa surgawi dan teknik rahasia garis jiwa boneka, dan secara bersamaan menyerang lautan jiwa master alam surga di surga Istana Dewa. Ah, Tuan Istana Tianshan gemetar, hanya merasakan sakit kepala yang membelah, dan menjerit sedih. Raungan, dua binatang dewa mengejar Tuan ini, satu kiri dan satu kanan, dan langsung membunuh Tuan Istana Tianshan. Tapi Ye Yunfei telah membawa 7 binatang dewa lainnya untuk mengejar dua penguasa alam surga di paviliun Kaisar Pedang. Kedua penguasa alam surgawi di paviliun Kaisar Pedang ini sangat kuat, dan kecepatan gerakan mereka juga sangat cepat, tetapi kecepatan Ye Yunfei lebih cepat dari mereka. Selain itu, Ye Yunfei menampilkan 3 jenis keterampilan rahasia kekuatan jiwa, masing-masing menyerang ke lautan jiwa kedua tuan ini, membuat mereka mandek dan melambat dalam sekejap. Ye Yunfei mengambil binatang berkepala 7 untuk membunuh mereka, dan membunuh kedua tuan itu dalam beberapa gerakan. Sebanyak 14 penguasa alam surga datang dari paviliun Jianhuang dan Istana Tianshan, dan semuanya telah dibunuh oleh Ye Yunfei sekarang. Taois Xuanlong membunuh semua orang lain dari dua kekuatan. Pasukan dari dua faksi utama, paviliun Jianhuang dan Istana Tianshan, benar-benar dimusnahkan. Padahal, dari awal pertempuran hingga saat ini, waktunya tidak lama. Ini hanya masalah momen. Cepat, semuanya. Pada saat ini, Penatua Qiyu dari Sekte Gagak Emas telah diam-diam pergi dengan pasukan Sekte Gagak Emas. Dia tidak berani terlalu mencolok, tetapi membawa orang-orang Sekte Gagak Emas dan melarikan diri dengan cepat di sepanjang hutan lebat, bersiap untuk mendapatkan menjauh dari Ye Yunfei sebelum mengambil pesawat ruang angkasa melaju kencang. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Ye Yunfei telah benar-benar menekannya, bahkan jika benar-benar ada api aneh pada Ye Yunfei, dia tidak berani merebutnya. Sial, kapan anak yang menakutkan itu muncul di benua Feixian kita? Mungkinkah anak ini bukan dari benua Feixian kita, tetapi dari dunia inti lain? Tapi, di setiap dunia inti dari dunia berukuran 3000 di antara mereka, kekuatan super mana yang bisa memupuk pelaku kejahatan sesat itu? Wajah Penatua Qiyu sangat jelek, dan dia diam-diam menebak di dalam hatinya. Sebagai penguasa alam surga dan sesepuh dari Sekte Gagak Emas, dia berbalik dan lari ketakutan dari seorang anak laki-laki yang lebih muda. Jika hal seperti itu menyebar seperti ini, itu dapat merusak reputasinya. Adapun selusin atau lebih murid Sekte Gagak Emas yang pertama kali bertemu Ye Yunfei di hutan iblis Tianhuang, semuanya menjadi pucat karena ketakutan saat ini, dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Untungnya, kami tidak menghancurkan formasi itu sebelumnya. Jika kami telah menghancurkan formasi itu saat itu, dan masuk untuk menyerang iblis kecil yang menakutkan itu, kami semua akan mati. Seorang murid perempuan mengenang apa yang terjadi sebelumnya. Ada rasa ngeri setelah malapetaka, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik kepada seorang murid di sampingnya. Suaranya bergetar. Diam, jangan bicara, cepatlah. Tetua Qiyu memarahi dengan suara rendah. Saat ini, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa begitu Penatua Qiyu dari sektemu tiba, aku akan mati? Mengapa kamu pergi dengan tergesa-gesa sekarang? Sebuah suara datar terdengar dari depan.
Tidak baik. Kultus gagak emas yang melarikan diri dengan seluruh kekuatan mereka gemetar ketika mereka mendengar suara ini, dan kemudian mereka melihat dengan ngeri bahwa Ye Yunfei berdiri di depan mereka, menatap mereka dengan mata sedingin es. Penatua Qiyu, dia ada di sini. Semua murid bersembunyi di belakang Penatua Qiyu, dan banyak murid bahkan berteriak. Nah, anak muda, apa maksudmu? Kultus gagak emas kami tidak melakukan apapun padamu. Kami tidak punya dendam atau dendam. Mengapa kamu menghalangi jalan kami? Petik 2. Penatua Qiyu melihat Ye Yunfei berdiri di depannya. Dia sangat marah, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Wajahnya mendung dan berubah dengan cepat, dan butuh beberapa saat untuk akhirnya menekan amarah di hatinya, dan berkata dengan sopan. Bukankah anggotamu dari Sekte Gagak Emas menyerangku? Tanyakan saja selusin dari mereka. Petik 2. Ye Yunfei memandang acuh tak acuh pada selusin murid Sekte Gagak Emas yang telah bekerja sama untuk menerobos formasi sebelumnya, dan kata acuh tak acuh. Kapan kami menyerangmu? Kami telah memecahkan formasi itu, dan kami tidak pernah dekat denganmu. Kata kakak senior Luo dengan kemeja emas. Lalu mengapa kamu ingin memecahkan formasi itu? Bukankah itu karena kamu ingin melakukan sesuatu padaku? Itu tidak mungkin untuk bersenang-senang. Kata Ye Yunfei sambil mencibir. Kamu, kakak Luo tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tidakkah kalian ingin merebut api anehku? Kamu bisa melakukannya sekarang. Aku memiliki api yang berbeda, dan itu bukan hanya satu jenis. Lanjut Ye Yunfei, ini bukan hanya sejenis api yang aneh. Penatua Qiyu tidak bisa menahan gemetar sedikit setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, dan keserakahan muncul di kedalaman matanya. Tapi dia tahu bahwa dia jelas bukan lawan Ye Yunfei. Anak muda, saya pikir ini mungkin salah paham. Kami tidak berniat menjadi musuh Anda. Saya adalah tetua Qiyu Dawei dari Sekte Gagak Emas. Ini semua adalah murid inti dari Sekte Gagak Emas kami. Jika mereka telah menyinggung Anda sebelumnya, saya minta maaf atas nama mereka. Baiklah, anak muda, kita harus pergi dulu. Dua wakil pemimpin kita dari Sekte Gagak Emas baru-baru ini berjalan keluar, dan kita harus bergegas menemui kedua wakil pemimpin itu. Penatua Qiyu berkata dengan keras. Dia berulang kali menekankan Sekte Gagak Emas, dan menyebutkan dua wakil pemimpin. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti Ye Yunfei. Seperti yang kita semua tahu, dua wakil master dari Sekte Gagak Emas sama-sama setengah kaisar. Sekte Gagak Emasmu tidak bisa membuatku takut, begitu pula kedua wakil master. Orang-orang yang baru saja kubunuh termasuk orang-orang dari Paviliun Kaisar Pedang dan Istana Dewa Surgawi. Baik Paviliun Kaisar Pedang maupun Istana Dewa Surgawi tidak lebih lemah dari Sekte Golden Crow Anda. Jika Anda memprovokasi saya, Anda dapat pergi segera setelah Anda ingin menepuk pantat Anda. Tidak ada hal yang murah seperti itu. Kata Ye Yunfei dengan ringan. Ho, begitu kata-kata Ye Yunfei jatuh, binatang berkepala 9 dan klon darah itu menyerbu pada saat bersamaan. Anak muda, apakah kamu benar-benar berencana untuk memusuhi Sekte Gagak Emas kita? Penatua Qiyu terkejut dan marah. Penatua Qiyu ini hanyalah master tingkat menengah dari alam surga. Menghadapi binatang berkepala 9 dan klon darah, tidak ada cara untuk melawan. Murid Sekte Gagak Emas lainnya bahkan lebih tidak berdaya menghadapi paksaan energi yang dilepaskan oleh binatang berkepala 9 dan klon darah. Mereka langsung ditekan dan merangkak di tanah, tidak bisa bergerak. Ye Yunfei mengulurkan telapak tangan, terus memperbesar, dan menangkap semua murid Sekte Gagak Emas sekaligus, menyegel mereka semua, dan memindahkan mereka ke menara ilusi. Penatua Qiyu itu dilarikan oleh binatang suci berkepala 9 dan klon ras darah, dan menahan mereka bersama, dan kemudian dia langsung disegel. Ye Yunfei juga mengirim Penatua Qiyu ini ke menara hantu. Kamu bisa menjawab apapun yang aku minta, kalau tidak, kamu akan mati. Ye Yunfei meraih kakak senior Luo itu, memegangnya di telapak tangannya, menatapnya dengan mata membunuh, dan bertanya dengan dingin. Oke, aku jawab, jangan bunuh aku. Kakak Luo telah menyaksikan Ye Yunfei membunuh lebih dari selusin master di alam surga seperti memotong melon dan sayuran sebelumnya. Tapi sekarang dia merasakan niat membunuh Ye Yunfei yang menakutkan. Bagaimana bisa dia berani berbicara setengahnya? Tidak sepatah kata pun. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa ada api aneh di hutan iblis Tianhuang ini. Apa itu dan di mana itu? Katakan padaku, tanya Ye Yunfei. Bab 1974.
Api aneh di hutan iblis Tianhuang. Bukankah kamu sudah mendapatkannya? Brother Luo bertanya setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, tertegun sejenak. Katakan, Ye Yunfei memelototi kakak senior Luo. Saya berkata, saya bepergian keluar bersama selusin atau lebih adik laki-laki dan perempuan dalam pengajaran. Belum lama ini, saya mendapat berita di lelang bahwa mungkin ada api iblis Xuanhuang di hutan iblis Tianhuang. Kami juga mengambil fotonya. Dikatakan bahwa slip giok terkait dengan api setan Xuanhuang. Juru lelang di rumah lelang pada waktu itu mengatakan bahwa jika kita dapat memahami misteri dalam slip giok ini, mungkin untuk mendapatkan Xuanhuang api iblis di hutan iblis Tianhuang. Jadi kami datang ke Tianhuang Yaolin, ingin menemukan Xuanhuang Yaohuo. Petik 2. Saudara Luo menjawab dengan cepat. Di mana slip giok itu? Ye Yunfei bertanya. Ini, saudara Luo mengeluarkan slip giok dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Kamu sebaiknya tidak membohongiku, jika tidak konsekuensinya akan sangat serius. Ye Yunfei berkata dengan dingin, dan kemudian mengirim Brother Luo kembali ke menara hantu. Nak, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Aku merasakan ada master setengah kaisar datang ke sini dari kejauhan. Kebanyakan dari mereka adalah master dari paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan. Petik 2. Pada saat ini, yang lama pria itu tiba-tiba berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Oke, aku tahu. Ye Yunfei mengangguk. Ulat naga bertanduk emas, bersiaplah. Kita bisa melarikan diri kapan saja. Ye Yunfei berkata kepada ulat naga bertanduk emas. Jika kamu menembus slip giok ini, bisakah kamu mendapatkan Xuanhuang Yaohuo? Ye Yunfei merasakan kekuatan jiwanya ke dalam slip giok. Ternyata ada pembatasan kekuatan jiwa yang sangat pintar di batu giok ini. Segera Ye Yunfei tahu apa yang sedang terjadi. Pembatasan kekuatan jiwa dalam slip giok ini relatif pintar, karena murid-murid dari Sekte Gagak Emas tidak memiliki kemampuan untuk menguraikannya, dan mereka tidak dapat memperoleh hal-hal yang tercatat dalam slip giok. Tapi bagi Ye Yunfei, pembatasan kekuatan jiwa di batu giok ini bukanlah apa-apa. Bagaimanapun, masih ada sisa jiwa Kaisar Surga yang tersembunyi di lautan jiwa Ye Yunfei, yang terus pulih. Dalam waktu singkat, Ye Yunfei memecahkan batasan kekuatan jiwa di slip giok ini. Ternyata ada peta yang terekam di slip giok tersebut. Ini adalah peta hutan iblis Tianhuang. Di peta, ada panah yang sangat jelas menunjuk ke lereng gunung yang tinggi. Tidak perlu bertanya, disinilah Xuanhuang Yaohuo berada. Dengan gerakan tubuh Ye Yunfei, dia melemparkan teknik teleportasi luar angkasa, membubung ke langit, dan energi jiwa yang besar dirasakan ke segala arah. Memanggil, sosok Ye Yunfei bergerak cepat di atas hutan iblis Tianhuang, mencari puncak gunung yang terekam di peta. Kecepatan gerakan Ye Yunfei sangat cepat, dan kekuatan jiwanya sangat kuat. Dia dengan cepat menemukan gunung itu dan langsung berlari ke gunung itu. Booming. Pada saat ini, paksaan energi yang mengerikan datang dari ujung langit, membuat langit sedikit terdistorsi, dan kemudian sosok mengamuk seperti dewa dan iblis menghancurkan ruang dan bergegas menuju hutan iblis kuning. Penguasa Istana Surgawi. Setelah dewa penyihir tua dari Istana Tianshan menyimpulkan perkiraan lokasi Ye Yunfei, dia segera bergegas dengan pasukan Istana Tianshan, dan kemudian membagi mereka menjadi beberapa kelompok untuk mencari di beberapa daerah terdekat. Setelah menerima berita bahwa Ye Yunfei telah muncul, dia bergegas menuju Tianhuang Yaolin dengan kecepatan penuh. Ye Yunfei, sebagai setengah kaisar, kemampuan persepsi guru Istana Surgawi sangat kuat sehingga dia bisa merasakan aura Ye Yunfei dari jarak yang sangat jauh. Memanggil, Master Istana Dewa Surgawi tiba-tiba berakselerasi, dan setiap kali dia mengambil langkah, teratai emas muncul di bawah kakinya, menopang tubuhnya dan terus-menerus melewati ruang dengan kecepatan yang menakutkan. Di belakangnya, ada beberapa pesawat luar angkasa yang datang dari kejauhan, dan di antara pesawat luar angkasa tersebut adalah orang-orang dari Istana Tianshan. Kecepatan gerakan Master Istana Dewa Surgawi jauh lebih cepat daripada pesawat ruang angkasa ini, jadi meskipun orang-orang Istana Dewa Surgawi mencoba yang terbaik untuk mendorong pesawat ruang angkasa, mereka masih tidak dapat mengimbangi Master Istana Dewa Surgawi. Tertawa, dari arah lain, cahaya pedang yang tajam mengiris ruang dan menebas dari jauh. Master setengah kaisar dari paviliun Kaisar Pedang telah tiba. Kamu Yunfei, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri kali ini, kata ahli setengah kaisar dari paviliun Kaisar Pedang berkata dengan dingin.
Pada saat ini, sebelum Ye Yunfei datang ke puncak gunung yang ditunjukkan oleh peta di batu giok, dia merasakannya dengan kekuatan jiwanya, dan segera menemukan bahwa ada ruang kecil di dalam puncak gunung, mungkin sebuah ruang rahasia kecil. Sosok Ye Yunfei melintas, dia pergi ke lereng gunung, dan segera menemukan istana bawah tanah. Ada beberapa formasi yang tersusun di sekitar istana bawah tanah ini. Meskipun level formasi ini sangat tinggi, tetapi pengalamannya terlalu lama, lebih dari setengah kekuatannya telah hilang, dan Ye Yunfei masuk ke istana bawah tanah tanpa usaha apapun. Istana bawah tanah ini berukuran sekitar 20 meter persegi, dan kosong, ada kerangka tinggi duduk bersila di ruang terbuka di tengah istana bawah tanah. Kerangka ini menyerupai sosok manusia, tetapi itu bukan sosok manusia, ia memancarkan aura iblis yang kuat, dan suara monster yang menjerit terdengar samar-samar dari kerangka itu. Ternyata itu adalah iblis tua, mungkin dari dunia iblis. Saya tidak tahu mengapa itu jatuh di sini. Petik 2. Ye Yunfei melirik kerangka itu, dan segera melihat bahwa itu ditinggalkan oleh iblis tua yang kuat. Benar saja, ada api aneh. Ye Yunfei segera menemukan bahwa memang ada api aneh yang tersembunyi di dalam kerangka, memancarkan aura api. Ya, sepertinya itu benar-benar api iblis Xuan Huang. Sangat bagus, ini milikku. Petik 2. Ye Yunfei segera mengulurkan tangannya, menggunakan teknik pengendalian api, dan meraih kerangka itu. Boom! Kekuatan monster yang kuat terkondensasi menjadi cakar monster dan meraih Ye Yunfei. Ledakan, ada juga energi jiwa iblis yang kuat yang berubah menjadi wajah klan iblis dan bergegas menuju lautan jiwa Ye Yunfei. Pada saat yang sama, api merah aneh keluar dari kerangka, memuntahkan sepotong besar api merah dan bergulir ke arah Ye Yunfei. Dalam sekejap, suhu di istana bawah tanah naik tajam, membuat orang merasa seperti berada di perapian. Nyala api ini tidak lain adalah api iblis Xuan Huang. Warnanya merah cerah seperti darah. Itu hanya sisa jiwa, apakah kamu masih ingin melakukan sesuatu padaku? Ye Yunfei mencibir. Ledakan, Ye Yunfei menghancurkan cakar iblis dengan satu pukulan. Ledakan, pedang kecil yang memancarkan energi jiwa yang kuat muncul, langsung menghancurkan wajah monster itu. Suara mendesing, 3 sinar api muncul di depan Ye Yunfei dan bergegas menuju Xuan Huang Yaohuo. Ketiga api ini adalah api berbeda yang dimiliki oleh Ye Yunfei, api-api bumi, San Wu Yuhuo, dan api sejati 3 rasa. Boom boom boom, 3 api berbeda Ye Yunfei meletus pada saat yang sama, mengepung Xuan Huang Yaohuo, dan mengepung Xuan Huang Yaohuo dalam sekejap, kehilangan kekuatan untuk melawan. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan meraih Xuan Huang Yaohuo di tangannya, menyegelnya dengan paksa, lalu menyembunyikannya. Dengan bantuan 3 api berbeda, api iblis hitam dan kuning ini tidak memiliki perlawanan sama sekali. Bagus sekali, saya sekarang memiliki 4 api yang berbeda. Satu lagi, dan saya dapat mempraktikkan formula api yang berbeda. Dan api yang berbeda adalah benda suci alkimia, yang dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas alkimia saya. Petik 2. Ye Yunfei mendapatkan api iblis kuning misterius, menunjukkan senyuman. Ho, kerangka itu mulai bergetar hebat, melepaskan semburan kekuatan monster, dan terdengar raungan kemarahan. Apa yang kamu lakukan dengan sangat kejam? Percaya atau tidak, aku akan menghancurkan kerangkamu ini, menghancurkan sisa jiwamu, dan membuatmu kehilangan kesempatan untuk terlahir kembali selamanya. Ye Yunfei melirik kerangka itu dan berkata dengan dingin. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, kerangka itu langsung terdiam, seolah-olah dia tahu bahwa dia tidak dapat menyinggung pemuda di depannya. Ini adalah ramuan penolong jiwa, perlakukan saja sebagai kompensasi untukmu. Setelah berpikir sejenak, Ye Yunfei mengeluarkan beberapa botol ramuan dan melemparkannya ke depan kerangka, lalu berbalik dan pergi. Jika sepotong jiwa iblis yang ditinggalkan oleh iblis tua ini benar-benar musnah, maka iblis tua ini akan kehilangan jiwanya dan kehilangan kesempatan untuk terlahir kembali selamanya. Ye Yunfei tidak memiliki kebencian yang mendalam padanya, meskipun dia mengambil api iblis Xuan Huang, dia tidak ingin memotong vitalitasnya, jadi dia membiarkan iblis tua itu bertahan. Faktanya, meskipun Ye Yunfei memiliki pihak yang menentukan untuk dibunuh, dia tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Adapun apa yang dikatakan oleh banyak prajurit manusia di banyak dunia, tidak ada keseimbangan antara manusia dan monster, dan tidak ada keseimbangan antara manusia dan monster, Ye Yunfei tidak akan memperhatikannya sama sekali.
Ye Yunfei berlatih selama ribuan tahun di kehidupan sebelumnya, dan dia telah melihat banyak ras manusia yang jauh lebih kejam daripada ras iblis, dan dia juga telah melihat ras iblis yang masuk akal. Tentu saja secara umum karakter ras monster memang lebih ganas daripada ras manusia. Pil ini sangat berguna bagiku. Cakar iblis menonjol dari kerangka, mengambil botol pil yang baru saja dijatuhkan Ye Yunfei, membukanya, dan tidak bisa menahan kegembiraan yang luar biasa. Seluruh kerangka sedikit gemetar. Saat ini, Ye Yunfei telah bergegas keluar dari lereng gunung, siap untuk pergi. Gemuruh. Tiba-tiba, dua tekanan energi yang sangat menakutkan hancur dari dua arah yang berbeda, dan segera menekan dan sepenuhnya menyegel ruang tempat Ye Yunfei berada. Boom! Bendera besar terus-menerus dilemparkan, disisipkan di antara langit dan bumi, memancarkan energi segel ruang waktu yang kuat. Kamu Yunfei, kamu tidak bisa melarikan diri. Master istana dari Dewa Surgawi muncul di kejauhan, melangkah keluar dari udara, mekar teratai emas di setiap langkah. Nak, kamu membunuh begitu banyak orang di paviliun Kaisar Pedang kami, kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Di arah lain, seorang lelaki tua dengan pedang yang bersinar menakutkan di sekujur tubuhnya, menginjak pedang raksasa, membelah ruang, dan tembakan datang. Kedua master setengah kaisar ini telah mengunci aura Ye Yunfei sejak lama, dan menggunakan semua jenis kekuatan gaib untuk menyegel ruang dan waktu dari kejauhan, secara paksa menyegel langit dan bumi ini, membuat semuanya membeku, seperti gulungan gambar. Meskipun master setengah kaisar tidak sebaik kaisar langit, sangat menakutkan memiliki kata kaisar. Jika lelaki tua berpakaian seperti prajurit dan biksu gendut itu tidak ada di sana terakhir kali, Ye Yunfei tidak akan bisa melarikan diri. Dengan mudah di depan dua tuan setengah kaisar kali ini, Master Istana Dewa Surgawi dan setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang datang dengan persiapan. Mereka menggunakan semua jenis kekuatan supernatural untuk menyegel ruang, dan menggunakan segala cara untuk berurusan dengan Ye Yunfei. Bab 1975. Nak, kamu agak sombong. Kamu masih tinggal di sini begitu lama mengetahui bahwa ada ahli dari setengah kaisar yang datang untuk berurusan denganmu. Tidak peduli apa latar belakangmu, jangan meremehkan setengah kaisar. Kamu harus tahu bahwa di benua ini, setengah kaisar adalah keberadaan teratas. Bahkan di seluruh dunia dengan ukuran 3000, selama kaisar langit tidak keluar, setengah kaisar dapat memerintah dunia. Selain itu, bahkan jika saya mengaktifkan surga Menara Dao, kekuatan yang bisa saya gunakan mungkin setara dengan tingkat setengah kaisar. Energi, cukup sulit untuk melarikan diri di depan dua tuan setengah kaisar ini, kata lelaki tua itu. Ya, aku meremehkan musuh. Ye Yunfei merasakan energi menakutkan dari segel di tubuhnya, dan mengangguk. Sejak kelahiran kembali, tidak peduli tingkat Master Ye Yunfei apa yang ditemui, pada akhirnya dia dapat dengan mudah menghadapinya. Selain itu, Ye Yunfei masih menganggap dirinya sebagai kaisar di alam bawah sadarnya, jadi dia tidak terlalu peduli dengan setengah kaisar menguasai. Sekarang Ye Yunfei menghadapi paksaan energi dari dua Master Half Emperor sendirian, dan tahu bahwa dengan kekuatan dan kartu hall-nya saat ini, dia tidak bisa mengalahkan Half Emperor. Meskipun setengah kaisar hanya satu tingkat lebih tinggi dari alam surga, kekuatan tempur setengah kaisar jauh lebih kuat dari alam surga. Di dunia inti, seorang Master setengah kaisar dapat langsung memerintahkan energi dan hukum dari wilayah yang luas di dunia. Haha, nak. Terakhir kali kamu bisa melarikan diri di depanku adalah karena keberuntunganmu. Kamu tidak akan seberuntung itu kali ini, tahan saja dirimu dengan patuh. Petik 2. Penguasa pedang setengah kaisar Paviliun Kaisar tampak melihat bahwa Ye Yunfei tidak bisa bergerak, dia tidak bisa menahan tawa liar. Pedang panjang yang dia injak tiba-tiba berakselerasi dan bergegas menuju Ye Yunfei. Ye Yunfei, kamu tahu apa yang aku inginkan, jadi segera berikan padaku. Menjaga harta itu di tubuhmu hanya akan membawa bencana yang tak ada habisnya. Jika Anda segera memberikannya kepada saya dapat mempertimbangkan untuk membuat Anda tetap hidup. Dan kamu memang jenius muda yang langka di dunia, aku bahkan bisa membiarkanmu bergabung dengan Istana Tenjin. Petik 2. Penguasa Istana Dewa Surgawi juga mendekati Ye Yunfei dengan langkah besar, langkah demi langkah teratai emas, napas energi mengerikan yang dilepaskan luar biasa, setiap langkah yang diambilnya mengguncang dunia. Niat, baik, saya tidak tertarik bergabung dengan Istana Tenjin.
Jawab Ye Yunfei dengan dingin. Wajah Master Istana Tianxian tenggelam. Tuan Istana, ini adalah benua Feixian. Anak ini telah membunuh begitu banyak orang di paviliun Kaisar Pedang kami. Saya pikir Anda sebaiknya menyerahkan bocah ini ke pedang kami. Paviliun Kaisar berurusan dengan. Pada saat ini, setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang sedikit tidak senang, dan berkata, Paviliun Kaisar Pedang telah menemukan identitas penguasa Istana Dewa Surgawi, dan juga mengetahui tujuannya untuk datang. Sekarang Ye Yunfei tepat di depannya, jadi setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang tahu bahwa penguasa Istana Dewa Surgawi pasti akan merebut pagoda Dao Surgawi bersamanya. Tanda seru titik. Paviliun Kaisar Pedang Anda masih tidak bisa mengendalikan seluruh benua Feixian. Ye Yunfei selalu menjadi target Istana Tianxian kami, jadi jangan bergabung dengan Paviliun Jianhuang untuk bersenang-senang. Petik 2. Tuan Istana Tianxian berkata dengan dingin. Meskipun Tuan Paviliun Kaisar Pedang di depannya adalah setengah kaisar, tetapi Tuan Istana Tianxian memerintahkan seluruh Istana Tianxian dan termasuk salah satu Tuan atas terkuat di Immortal Mausoleum Realm. Bahkan jika dia datang ke benua Feixian, masih dianggap sebagai pukulan besar, dan tidak perlu memberikan wajah siapapun. Nak, segera ke sini, dan ikuti aku kembali ke markas Paviliun Kaisar Pedang ke mengaku bersalah. Petik 2. Setengah kaisar dari Paviliun Jianhuang memelototi Ye Yunfei dengan marah, dan berteriak dengan keras. Kualifikasi apa yang Anda miliki di Paviliun Jianhuang agar saya dapat menerima kejahatan itu? Jika Anda tidak ingin dimusnahkan di masa depan, jika Anda tidak ingin dimusnahkan di sekte, saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi saya. Petik 2. Ye Yunfei berkata sambil mencibir. Nak, jika kamu tidak melakukannya, kamu tidak akan mati. Pada titik ini, kamu masih sangat sombong. Bandi dari Paviliun Kaisar Pedang sangat marah. Titik. Tapi Anda merasa benar sendiri, terlalu sombong. Faktanya, tidak akan pernah ada kekurangan jenius di dunia, yang benar-benar kurang adalah bakat yang bisa tumbuh. Kepribadian Anda ditakdirkan untuk membuat Anda tidak memiliki kesempatan untuk melangkah terlalu jauh. Master Istana Tianxian menggelengkan kepalanya dan berkata, pada saat ini, kedua setengah kaisar akhirnya mendekati Ye Yunfei. Master Istana Tianxian, izinkan saya mengatakannya lagi, ini adalah benua Feixian, bukan alam mausolem abadi Anda. Saya harap Anda tidak ikut campur dalam urusan benua Feixian kami. Master setengah kaisar Paviliun Jianhuang memandang Master Istana Tianxian dan berkata dengan suara yang dalam. Aku berkata, Ye Yunfei adalah target pengejaran Istana Tianxian kita untuk waktu yang lama. Pengadilan Kekaisaran memiliki dendam. Istana Tenjin menjawab, kalau begitu tidak ada yang perlu dikatakan. Nada setengah kaisar Paviliun Jianhuang menjadi jauh lebih dingin. Dia mengerti bahwa semua orang datang ke sini untuk pagoda Dao Surgawi, dan tidak ada yang akan berhenti. Hal berikutnya adalah untuk melihat siapa yang bisa mendapatkan menara Dao Surgawi terlebih dahulu. Tuhan dari Istana Dewa Surgawi dan Paviliun Kaisar Pedang setengah kaisar berhenti tidak jauh dari Ye Yunfei, dan saling memandang dengan sengit. Kedua setengah kaisar percaya bahwa akan sulit bagi Ye Yunfei untuk melarikan diri dari telapak tangan mereka hari ini. Sebuah kompetisi. Ledakan. Master Istana Dewa Surgawi dan Kaisar setengah dari Paviliun Kaisar Pedang menembak pada saat yang sama, masing-masing mengulurkan tangan besar, memperbesar dan memperkecil, menutupi langit dan menutupi bumi, dan meraih Ye Yunfei. Tapi kedua tangan besar setengah kaisar itu tertangkap di tengah jalan, mereka tiba-tiba berubah arah, dan meledak ke arah tangan besar lawan. Ini berubah menjadi pertarungan antara dua setengah kaisar. Nak, apakah kamu masih akan pergi? Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba bertanya melalui transmisi suara. Aku baru saja menggunakan nafas dari dua setengah kaisar ini untuk meredam tubuhku. Baiklah, ayo pergi sekarang, Ye Yunfei mengangguk. Meskipun Ye Yunfei memiliki ingatan tentang Kaisar Surga dan sisa jiwa Kaisar Surga dalam hidupnya, tubuh fisik ini benar-benar baru, jika bukan karena kepemilikan Chaos Divine Veins dan penekanan terus-menerus pada pemolesan dan pelatihan, akan sulit bagi Ye Yunfei untuk berjalan dalam waktu sesingkat itu. Tidak buruk, tubuhku bahkan bisa menangani aura seorang master setengah kaisar. Ye Yunfei cukup puas. Faktanya, pemilik Istana Tianxian dan setengah kaisar Paviliun Kaisar Pedang juga sedikit terkejut dengan Ye Yunfei, seorang anak dari generasi muda sangat dekat dengan dua setengah kaisar,
namun dia bisa berdiri di sana sepanjang waktu, seolah-olah dia tidak banyak ditindas. Anak muda dari generasi yang sama, saya khawatir tubuh jasmani dan rohani sudah lama tidak dapat menahannya, dan mereka benar-benar hancur berlutut di sana. Pada saat ini, tangan penguasa istana Dewa Langit dan Kaisar setengah dari paviliun Kaisar Pedang bertabrakan, booming. Seolah-olah dua gunung suci bertabrakan, menyebabkan dunia bergetar hebat, dan energi tumbukan yang sangat menakutkan menyebar seperti lautan luas dalam sekejap. Ye Yunfei secara alami juga terpengaruh, dan tubuhnya terguncang. Buddha emas kecil muncul di tangan Ye Yunfei, mekar dengan cahaya Buddha yang mengepul. Segel Buddha, ledakan Buddha emas kecil terbang keluar dari telapak tangan Ye Yunfei, membesar terus-menerus, dan berubah menjadi Buddha emas raksasa setinggi 8 kaki dalam sekejap mata, melepaskan energi yang menakutkan, dan suara nyanyian Zen terus terdengar dari dalam. Buddha raksasa, kalian berdua, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini, kata Ye Yunfei dengan dingin. Bersambung.